Ustaz Fathur Rahman SPDI, padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati seluruh pejabat utama Akpol yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua personil Akpol yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirul kiram Ustaz yang telah membimbing kita di dalam berzikir. Mudah-mudahan zikirnya kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah dan menjadikan hati kita menjadi qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketahuilah kita sejak tadi sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi kita masuk di masjid yang luar biasa ini, kita hakikatnya sedang berdagang dengan Allah. Yang perdagangan bisnis kita itu disifati satu perniagaan yang tidak akan pernah untuk rugi selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa bisnis kita pasti menguntungkan. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna mereka itulah orang-orang yang mengharapkan tijaratan, satu perniagaan, satu bisnis, lan tabur, yang tidak akan pernah untuk merugi selama-lamanya. Ini makanya bahasa Quran itu lan. Beda dengan la. La itu ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung. Tapi kalau lan tidak akan pernah merugi untuk selama-lamanya. Siapa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca kalam-kalam firman Allah Al-Qur'anul Karim. Dan tadi kita sudah membaca bagian dari yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Yasin qalbul Qur'an. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Surat Yasin itu adalah pokoknya Al-Quran, denyut nadinya Quran. Kita membaca surat Yasin artinya kita membaca jantung pokoknya Al-Quranul Karim. Ini adalah satu perniagaan yang tidak akan pernah merugi untuk selama-lamanya.
Kenapa tidak pernah merugi? Karena kalamullah itu disifati sebagai kalam-kalam, ucapan-ucapan Allah yang siapapun kemudian membacanya, dari mulai lisan kita yang basah dengan bismillah, yang basah dengan yasin, yang basah dengan Al-Quranul Karim, maka kerongkongan kita yang pernah teraliri dengan huruf-huruf Quran tidak akan pernah untuk tersentuh panasnya api neraka. Hati kita yang ada Qurannya, pikiran kita yang ada Al-Qurannya, maka tidak mungkin hati yang ada kalamullah, pikiran yang ada kalamullah itu kemudian masuk ke dalam neraka, karena neraka tidak akan sanggup, bahkan malu andai kata kemudian membakar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalamullah itu disifati sebagai ucapan yang langgeng, ucapan yang kita itu akan menjadi kekal sebagaimana kekalnya kalamullah. Jadi kalamullah itu disifati sebagai kalimatun haqqin 'alaiha. Quran itu adalah kalimat yang hak, dan ini akan menjadi status kita. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran yang kita baca itu akan datang menjadi penawar, penolong, menjadi antivirus, menjadi benteng dan tameng bagi kita atas panasnya siksa api neraka. Itulah Al-Qur'anul Karim. Maka berbahagialah ketika kita itu diberikan satu kesempatan untuk ngaji Al-Quran di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kesibukan dari aktivitas harian, aktivitas kerja kita. Ada satu momen yang itu baik secara ikhlas maupun dipaksa dengan satu peraturan, tapi itu adalah satu kebaikan. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini bisnis yang tidak pernah akan merugi untuk selama-lamanya. Yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, wa aqamus shalah. Orang yang berniaga dengan Allah yang tidak pernah merugi adalah orang yang ketika Allah rindu, kemudian kerinduannya itu dibalas, sehingga kerinduan Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika sudah dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita bersegera untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera untuk mendatangi Allah, karena kerinduan Allah terhadap kita begitu luar biasa. Ini sholat yang harus betul-betul kita jaga, bahwa dalam sholat kita inilah kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sholat itu disifati sebagai as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan, mengerjakan, maka dia sedang menegakkan tiang-tiang segi agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sedang merobohkan agama. Karenanya sholat itu dalam kesempatan apapun itu tidak boleh ditinggalkan. Ini secara fikihnya, kalau kita itu dalam keadaan misalnya sakit, atau ada keluarga kita sakit, apakah orang tua, apakah keluarga, ataupun siapa saja yang kemudian kita berkewajiban untuk menjenguknya, maka kalimat kita yang pertama ketika menjenguk orang sakit, lebih-lebih orang tua dan kerabat kita, itu adalah
mengingatkan ibadahnya, mengingatkan sholat. Ini yang mungkin belum menjadi tradisi. Biasanya kalau kita itu jenguk orang sakit, paling basa-basi, kemudian ngobrol sakitnya apa, kira-kira sudah ringan, dangan atau belum. Tapi sebetulnya di atas itu ada sesuatu yang lebih penting, yaitu mengingatkan tentang ibadahnya. Misalnya kita menjenguk seseorang, Bapak, Ibu, apakah sudah sholat atau belum? Ini sudah masuk waktunya zuhur misalnya. Bapak, Ibu, ini sudah waktu asar, sudah sholat atau belum? Ini yang harus kemudian kita sampaikan, kita ingatkan. Karena apa? Ini adalah hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain, di samping untuk dijenguk, untuk dihibur dan didoakan, lebih daripada itu adalah dibantu untuk terjaganya ibadah sholat. Nah, kadang-kadang kemudian ketika kita jenguk orang yang sedang sakit, mungkin tidak ada yang menunggu dari saudaranya, atau ada saudaranya tapi belum paham tentang bagaimana fikih, bagaimana hukum menghadapi orang yang sakit, yang dalam keadaan sudah berbaring, bagaimana menjaga sholatnya. Ini kita harus tahu fikih-fikih yang dalam kondisi-kondisi yang doruri atau darurat atau terpaksa. Dalam fikih itu disebutkan, kita mungkin mengenal ada namanya qasrus sholat. Ada istilah qasrus sholat. Biasanya istilah qasrus sholat kita sering dipahami hanya memotong dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur, sholat asar yang 4 rakaat itu kemudian dikosor jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Maghrib dengan isya dipotong, maghrib 3 rakaat, isyanya jadi 2 rakaat. Itu biasanya pemahaman umum kita. Qasrus sholat memotong rakaat yang asalnya 2, yang asalnya 4 menjadi 2. Tapi sebetulnya di dalam bahasan fikih, qasrus sholat tidak hanya itu, tetapi memotong yang asalnya syarat sholat. Misalnya syarat sholat, orang yang sholat syaratnya harus bersih badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis, dan juga bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian berwudu. Syaratnya sholat lagi adalah menutup aurat atau satrul aurat. Syaratnya sholat lagi adalah menghadap kiblat. Syaratnya sholat lagi adalah menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Ini diantara sholat-sholat. Syaratnya itu harus terpenuhi. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, ketika sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur, sementara kita mau ngambil wudhu tidak ada yang membantu, mungkin bisa kita diganti dengan tayamum. Tapi syarat yang lain, misalnya pakaian kita, badan kita, tempatnya masih ada najis, masih kotor. Nah, seringkali kemudian kita beralasan ketika ditanya, Bapak, Ibu sudah sholat atau belum? Oh, saya belum sholat karena pakaiannya masih kotor terkena najis, badannya belum bersih, tempatnya masih ada ceceran najis dan lain sebagainya. Ini yang seringkali dijadikan alasan. Padahal apa? Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Maka di dalam fikihnya yang asalnya syarat sholat itu kemudian dipotong dalam keadaan terpaksa.
dalam keadaan darurat, dalam keadaan serba tidak memungkinkan, maka dalil Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika dalam beribadah kita menemui jalan buntu, ada kesusahan untuk melakukan, di saat itu pula Allah buka kemudahan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari personil Akpol yang dimuliakan Allah, mari kita jaga sholat. Jangan dengan alasan apapun, bahkan dalam keadaan terpaksa pun kita sholat dalam keadaan apa adanya. Sholat pakaiannya masih ada najis, gak apa-apa. Memang itu gak bisa untuk diganti. Jadi ketika kita hadir misalnya jenguk orang tua, kalau orang tua ya kita sebagai anak sebisa mungkin untuk membersihkannya. Tapi ketika kita menjenguk orang lain, kan kadang-kadang ya waktu kita terbatas, atau juga mungkin pekewu dan lain sebagainya, ya sudah disarankan saran hukumnya sholat dengan apa adanya. Namanya qasrus sholat, jadi dipotong syarat-syarat sholat itu, kemudian tidak berlaku lagi pada keadaan-keadaan tertentu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtilaf para ulama berbeda pendapat di dalam apakah sholat yang tadi yang dilakukan yang belum memenuhi standar syarat-syarat sholat itu harus diulang ketika sehat atau enggak. Nah, di sini baru para ulama memberikan pendapat hukum yang berbeda-beda. Para ulama memberikan saran-saran hukum yang berbeda. Ada ulama misalnya seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau memberikan saran hukum, andai kata kita dalam sholatnya yang keadaan terpaksa, rukhsah tadi yang Allah berikan, kemudian Allah berikan kesembuhan kita, Allah berikan kepada kita kesembuhan, maka kata beliau seyogianya sholat yang tadi yang belum memenuhi syarat diulang lagi. Namanya qadha'us shalah. Ini pendapat dan saran hukum dari Imam Syafi'i. Cuma kan kadang-kadang pertanyaannya, ya kalau sakitnya itu hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin masih bisa kita kalkulasi sholat yang kita tinggal sekian-sekian, sholat yang belum sempurna syaratnya berapa kali, mungkin bisa kita hitung. Tapi kalau sudah sakitnya bulanan, bahkan sakitnya menahun, ini kan jadi repot. Maka ada saran hukum dari ulama-ulama yang lain membolehkan tidak usah diulang lagi. Karena apa? Sholat yang tadi dilakukan itu hadiah, rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar daripada hukum yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban hukum kecuali sebatas dari kemampuan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setiap ada kesusahan, langsung saat itu pula Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Oleh karenanya sekali lagi, jangan sekali-kali dengan alasan apapun, apalagi kita masih sehat, segar bugar, biasa kemana-mana, hanya karena alasan tugas kemudian sholat ditinggalkan. Jangan sampai kemudian kita hanya karena hura-hura senang-senang sholat itu kemudian sampai kepada di luar batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena apa? Sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat bagi kita orang yang beriman itu sudah ditetapkan waktu-waktunya.
Waktu zuhur dari sekian sampai sekian, asar dari sekian sampai sekian, itu sudah ditentukan. Maka ketika kita sholat sudah di luar dari waktunya, itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholatnya itu sahun. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang disebut sebagai sahun adalah orang yang sholat sudah di luar batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita tahu persis waktu-waktunya sholat. Hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Setiap kita, individu kita yang dewasa, yang mukallaf, itu wajib mengetahui batas-batas waktu sholat. Kapan itu? Zuhur itu mulai dari matahari mulai bergeser ke arah barat. Jadi jangan patokan jam. Kalau patokan jam itu kadang geser-geser istiwanya. Jadi patokannya kalau matahari sudah geser ke arah barat, sudah masuk zuhur. Kapan habis waktu zuhur? Ketika bayang-bayang itu sudah melebihi dari bendanya. Misalnya kita meninggikan atau menegakkan batang, yang batang itu tingginya 2 meter. Maka ketika bayang-bayang itu masih lebih pendek dari bendanya, itu berarti masih waktu zuhur. Kalau sudah lebih panjang dari bendanya, itu gampangan, berarti zuhur habis, sudah masuk waktu asar. Kemudian waktu asar masuk, habisnya ketika matahari tenggelam. Matahari tenggelam, habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Kapan hilangnya batas waktu maghrib? Ketika mega merah itu sudah menghilang. Dan ini para ulama banyak beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib itu sebetulnya waktu yang sangat mepet. Mungkin saking mepetnya bisa digambarkan hanya kita sholat, kemudian menunggu azan, kemudian sholat sunnah itu habis. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sampai dengan bahwasanya hilangnya mega merah. Nah, ini yang agak lumayan. Jadi untuk kita ambil patokan yang agak longgar. Maghrib waktunya habis itu sampai mega merah itu hilang. Kemudian masuk waktu isya sampai batas fajar shadiq. Ini diantara auqatus sholat, waktu-waktu sholat yang setiap kita itu harus tahu secara individu. Tidak boleh hanya mengandalkan jam kita atau HP kita. Itu sebagai pengingat untuk kita, tapi kita harus tahu persis batas-batas kapan waktu sholat itu masuk, kapan waktu sholat itu habis. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Kalau kita kemudian teledor dengan sholatnya, Al-Imam Nazaini Dahlan dalam kitabnya itu memberikan satu pengingat dan peringatan yang keras kepada kita. Beliau mengatakan bahwasanya min a'zamil masaib, termasuk musibah-musibah yang levelnya paling dahsyat. Bahkan musibah dunia seperti tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa itu belum ada apa-apanya. Atau musibah tsunami yang kemarin kita menghadapi 2 tahun lebih, itu juga tidak ada apa-apa. Atau perang saudara yang kita lihat di negara-negara tetangga kita juga tidak ada apa-apanya. Ada musibah yang lebih dahsyat dari itu, disifati sebagai a'zamil masaib, musibah terbesar. Kenapa? Karena musibah ini satu sifatnya laten. Laten itu orang yang terkena musibah gak nyadar kalau dirinya terkena musibah. Kalau terkena tsunami, terkena corona, orangnya sadar betul, sehingga cepat-cepat cari obat, cepat-cepat dikarantina, cepat-cepat mendatangi dokter dan lain sebagainya.
Karena apa? Sadar kalau dirinya terkena musibah. Tapi kalau ini orangnya nggak sadar, jadi bahayanya laten. Dan juga musibah ini disifati sebagai a'zamil masaib, musibah terbesar, terdahsyat, karena konsekuensinya bukan hanya di dunia, tetapi nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa a'zamil masaib itu? Kata Al-Imam Zaini Dahlan, at-tahawun bis shalah, orang yang gampang ke sholat, orang yang meremehkan sholat, yang ketika sholat itu kemudian sudah dikumandangkan melalui lisan muadzin, hayya 'alas shalah, itu edok-edok telinga kita nggak dengar, atau bahkan mungkin kita sengaja menyibukkan diri supaya bisa nunda-nunda aktivitas sholat kita. Atau karena hawa nafsu, hembusan bisikan-bisikan setan yang begitu kuat sehingga kita nggak mampu untuk mengalahkannya. Sehingga apa? Panggilan Allah, kerinduan Allah, kemudian kita abaikan begitu saja. Padahal kita hidup ya karena Allah. Kita makan ya rizki dari Allah. Kita bisa menghirup udara, itu juga udaranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berbayar. Tetapi ketika Allah rindu terhadap kita, seringkali kita membuat banyak alasan untuk menunda sholatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa menjaga sholatnya, bukan hanya sholat saja, tetapi sholat yang dilakukan secara berjamaah. Karena baginda Rasulullah SAW memberikan satu motivasi yang luar biasa. As-sholatul jami'ah afdalu min sholatil fardhi bi asrin bi sab'in wa asrina darajah. Sholat sendiri, sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Bandingannya sendiri itu 1 pahala, kalau berjamaah itu 27 pahala. Jamaah juga mempunyai banyak kemuliaan, keistimewaan dan fadilah. Kalau kita sholat belum tentu sholat kita diterima karena berbagai macam persoalan di dalam diri kita. Apakah makannya yang tercampur dengan perkara yang haram? Apakah pekerjaan kita dan masing-masing yang seringkali mendolimi atau kita zolim terhadap orang lain? Banyak sekali hal yang menjadikan sholat kita itu asalnya atau ketika dilakukan sendiri itu bisa tertolak. Tetapi ketika kita dilakukan secara berjamaah, makanya kemudian yang awalnya kemungkinan tertolak bisa diangkat, bisa diterima dengan barokah berjamaah. Jadi berjamaah itu diantaranya adalah mengangkat kemungkinan tertolaknya ibadah kita, menjadi kemudian diterima oleh Allah. Makanya di antara sirriyahnya kita membaca surat Fatihah. Fatihah itu ada doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah Allah, na'budu, kami menyembah. Jadi Allah membahasakannya kami menyembah. Meskipun itu kita ucapkan sendiri, meskipun kita bacanya sendiri, sholatnya sendiri, kita tetap membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Para ahli tafsir memberikan penjelasan. Di antara sirriyahnya adalah supaya ibadah kita itu yang kemungkinan banyak tertolaknya oleh Allah, dengan kita barengkan dengan ibadahnya orang lain, maka mudah-mudahan ikut terangkat dengan ibadahnya orang lain. Doa kita yang asalnya mungkin akan tertolak oleh Allah, maka dengan doa kita barengkan dengan doanya orang lain, maka insya Allah banyak terangkat dan banyak dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara fadilatul jamaah. Makanya
Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan status hukum sholatul jamaah itu sebagai fardu kifayah. Atau bahkan Imam Hambali itu memberikan status hukum jamaah bagi sholat fardu itu hukumnya wajib sampai pada tingkat wajib. Kenapa? Beliau di dalam memberikan pendapat hukum didasarkan diantaranya misalnya hadis tentang sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan sangat takut, yaitu ketika Nabi sedang berperang, itu sholatnya nggak libur. Dalam keadaan perang di depan ada musuh saja, Nabi nggak pernah libur sholat, tetap dilakukan sholatnya, namanya sholat lisyiddatul khauf atau sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan berperang. Bagaimana caranya? Disebutkan di dalam buku itu gantian, satu bersiaga dalam keadaan sholat, siaga dulu, yang satu soft, kemudian melanjutkan sholat. Nanti setelah selesai gantian. Itu saja dilakukan berjamaah. Makanya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memberikan saran hukum bahwasanya jamaah di dalam sholat wajib, sholat fardu hukumnya adalah wajib. Makanya kita berusaha sekuat mungkin, ya paling tidak kita memegangi saran hukum Imam Syafi'i bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kita punya masjid jangan sampai zuhur belas kosong nggak ada orang yang jamaah. Kita punya masjid misalnya asar belas nggak ada, itu semuanya kemudian jadi berdosa. Syukur semuanya bisa berjamaah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita bisa menjaga sholatnya sehingga kita digolongkan min ahli sholat, min ahli khair, min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina